don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Pemain keturunan baru ini siap gabung timnas Indonesia. Indonesia lagi membutuhkan pemain keturunan baru sebagai tambahan gabung timnas Indonesia. Indonesia mengincar pemain grade A untuk mengisi posisi lini depan penyerang timnas Indonesia. Menghadapi pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, lawan tanding berat. Informasi Hamdan Hamedan tertuju kepada Ula Romeni. Sekarang Indonesia sudah lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni harus memenuhi janjinya gabung timnas Indonesia. PSSI sudah menghubungi Ula Romeni. PSSI menawarkan gabung timnas Indonesia membela tanah leluhurnya. Oleh Romeni berasal dari Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Nenek dan ibunya berasal dari Medan. Ula Romeni secara tegas menyatakan siap gabung timnas Indonesia kalau Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Pemain sepak bola asal Belanda, Ula Romeni menuju Jakarta, penyerang andalan Indonesia, pemain keturunan Belanda, kualifikasi Piala Dunia 2026. Hamdan Hamedan, tenaga ahli Menpro bidang atlet diaspora, memberitahukan ada pemain keturunan dari Belanda menuju Indonesia. Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada September 2024 hingga Juni 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, Cina dan Arab Saudi. Masing-masing tim di atas akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 kandang dan 5 tandang. 2 tim teratas lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi bersaing dengan nama-nama di atas, timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Dari sekian posisi, penyerang yang paling dibutuhkan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk yang diharapkan menjadi mesin gol timnas Indonesia, gagal unjuk gigi di 3 laga terkini skuad Garuda. Karena itu, kehadiran Ula Romeni sangat diharapkan segera gabung skuad Garuda. Ula Romeni bukanlah pemain sembarangan. Penyerang milik FC Utrecht ini pernah menembus 2 digit gol Eredivisie. Menarik menanti langkah PSSI selanjutnya terkait usaha mendatangkan pemain diaspora tambahan. Akun Instagram Timnas Indonesia, Timnas Indonesia, menyukai unggahan FC_Utrecht yang menampilkan Ula Romeni. Apakah ini pertanda Timnas Indonesia segera membawa Ula Romeni main di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Beberapa pemain keturunan Indonesia siap untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain yang kabarnya dibidik PSSI adalah Kevin Dix. Bek FC Copenhagen tersebut disebut juga tertarik untuk memperkuat Indonesia setelah tak mendapatkan panggilan timnas Belanda untuk Euro 2024. Kevin Dix sendiri memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya. Dan rencana PSSI untuk menaturalisasi Kevin Dix dibeberkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Ia mengungkapkan bahwa PSSI berencana untuk mendatangkan Kevin Dix, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Roni, Erick Thohir menyatakan bahwa ada rencana untuk menaturalisasi pemain tertentu, meskipun tidak merinci pemain-pemainnya secara spesifik. Menurut Roni, Erick Thohir menyebutkan bahwa Kevin Dix masih masuk dalam perhatian mereka dan sedang diupayakan untuk dimasukkan ke dalam tim nasional Indonesia. Roni juga menyampaikan bahwa keluarga Kevin Dix sudah terbuka untuk kemungkinan ini. Setelah Kevin tidak dipanggil oleh Ronald Koeman untuk bermain di tim nasional Belanda dalam Euro 2024, Kevin menyatakan kesiapannya untuk bermain untuk timnas Indonesia jika dipanggil. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang lebih kuat sudah menunggu di babak ini. PSSI pun terus berusaha memperkuat timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga dikabarkan sudah melakukan kontak dengan beberapa pemain keturunan yang bersedia menjalani naturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Pundit sepak bola, Sabto Haryo menyebut bahwa setidaknya butuh 5 hingga 6 kemenangan untuk dapat poin yang cukup agar lolos ke babak berikutnya.
paling tidak di peringkat 3 atau 4, sehingga tim nasional Indonesia berpeluang lolos lewat round 4 baik sebagai juara grup atau runner-up. Menurutnya, dengan komposisi pemain yang ada saat ini, tentu akan sulit bersaing menghadapi tim yang lebih mapan seperti Arab Saudi, Jepang dan Australia. Sebut saja Ula Romeni yang merupakan striker FC Utrecht. Kemampuan pemain keturunan Indonesia, Belanda tersebut menjanjikan kualitas di lini depan. Ex-pengurus PSSI, Hassani Abdul Ghani mengaku sepakat dengan penambahan kekuatan untuk timnas Indonesia baik lewat jalan naturalisasi maupun memantau potensi yang ada di dalam negeri. Timnas Indonesia butuh suntikan pemain naturalisasi seperti oleh Romeni, Martin Paes hingga Kevin Dix untuk bersaing di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendapat tersebut tidak berlebihan karena kualitas lawan yang tidak kaleng-kaleng. Grup C memang disebut grup neraka karena berisi Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain dan Tiongkok. Bukti semakin kuat dan banyak pertanda yang mencuat, bahwa Ula Romeni calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia akan segera jalani proses naturalisasi, semakin di depan mata. Apalagi saat Erick Thohir sudah menghubungi Ula sebelumnya, tepatnya saat 3 bulan lalu. Erick Thohir juga menyampaikan bahwa timnas Indonesia sedang butuh seorang pemain yang bisa main di lini depan. Ragnar Oratmangoen sebagai pemain yang sudah resmi jadi WNI juga sebenarnya turut menjadi agen, seolah-olah dirinya meyakinkan agar Ula Romeni untuk tertarik jalani naturalisasi. Godaan Ragnar ke Ula ternyata sukses. Memanglah sangat kebetulan bahwa banyak hal seperti layaknya benang merah, yang mengaitkan bahwa Ula Romeni semakin dekat dengan naturalisasi untuk jadi pemain yang resmi punya kewarganegaraan Indonesia. Apalagi berhubung timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan melakoni laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan tentu amunisi pemain tambahan sangat dibutuhkan. Ketum PSSI, Erick Thohir ternyata sudah menghubungi salah satu calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, bahkan juga digoda oleh agen Ragnar Oratmangoen. Karena rentang usia seperti inilah yang membuat perpindahan Federasi PAS sebelumnya ke federasi selanjutnya, sekaligus dirinya yang berganti status kewarganegaraan, jadi ikut terhambat. Atas masalah ini, maka masalah yang menyangkut Martin Paes dibawa ke meja sidang CAS, akan tetapi di CAS, Paes belum ada kejelasan. Dilansir dari berbagai sumber, berikut alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah Martin Paes. Menyewa pengacara profesional. Opsi pertama yang cukup memungkinkan untuk dijadikan alternatif penyelesaian masalah Paes di meja pengadilan arbitrase selain di CAS, adalah dengan menyewa pengacara profesional. Kedua dispensasi FIFA selaku organisasi sepak bola dunia, bisa saja memberikan intervensi untuk penyelesaian suatu masalah yang menyangkut pemain sepak bola. Ketiga, berkas-berkas perkara yang lengkap. Berhubung Martin Paes sekarang sedang tersandung kasus sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional, maka sudah sepantasnya bahwa dirinya sekarang berstatus tergugat. Keempat, mengajukan banding. Mengajukan banding bisa saja terkabul di dalam suatu persidangan, jika sang tergugat sudah mencapai suatu syarat tertentu untuk proses pengajuan banding. Ada beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah Martin Paes. Seperti yang sudah diketahui, bahwa Martin Paes masih susah untuk turun membela timnas Indonesia, karena dirinya terganjal kasus statuta FIFA pasal 9. Masalah timbul ketika saat dirinya tengah membela timnas Belanda U21 di saat usianya mencapai 22 tahun. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan masih mencari tambahan pemain naturalisasi, terutama yang memiliki darah keturunan. Tidak lepas dari rencana memperkuat timnas Indonesia dan mengincar peluang lolos ke Piala Dunia 2026 yang dihelat di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Sejauh ini, ada 2 pemain naturalisasi baru yang berasal dari negara kincir angin sedang dilakukan pendekatan. Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 bek sejajar. Sepanjang karirnya sebagai pemain sepak bola profesional, Kevin Dix dapat bermain sebagai bek tengah, bek kanan, maupun bek kiri. Terbukti, dirinya turut serta menjadi pemain inti saat melawan Galatasaray Turki, Bayern Munchen. Ula Romeni yang merupakan pemain dengan tinggi 185 cm ini berposisi sebagai penyerang yang bisa bermain di lini tengah, sisi kanan maupun menjadi ujung tombak. Posisi Ula Romeni dirinya beroperasi sebagai penyerang tengah sangat cocok untuk meningkatkan daya dobrak skuad Shin Tae-yong.
Posisi stiker memang jadi kebutuhan timnas Indonesia yang kekurangan pemain di lini depan. Pemain sepak bola yang saat ini tengah hangat jadi perbincangan yakni Ula Romeni dan Kevin Dix digadang-gadang bakal gabung dengan timnas Indonesia, dan membuat skuad asuhan Shin Tae-yong makin kuat di depan maupun lini belakang. Ula Romeni telah menarik perhatian berkat penampilannya yang konsisten dan potensinya untuk berkembang menjadi pemain kunci. Di level klub yang ia hadiri seperti NEC Nijmegen dan juga Emmen, ia berkontribusi dalam berbagai pertandingan penting dan menunjukkan kemampuan untuk bersaing di tingkat tertinggi sepak bola Belanda. Dalam rangka untuk memenangkan kualifikasi ronde 3 Piala Dunia 2026 di grup neraka ini, timnas Indonesia sepertinya membutuhkan banyak senjata tambahan lagi untuk menghadapi mereka. Beberapa bulan lalu, tepatnya pada hasil wawancara yang diunggah pada tanggal 25 Maret 2024 oleh Football Premier, kita mengetahui bahwa sempat ada perbincangan antara Ula dan juga Ketum PSSI. Dalam percakapan tersebut, ternyata Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir secara belak-belakan langsung menjelaskan alasan ia menghubungi Ula Romeni. Di mana tepat pada bulan Maret lalu, ternyata PSSI sudah menginginkan Ula Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Akhirnya timnas Indonesia mendapatkan striker unggulan baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ula Romeni adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Belanda yang bermain sebagai striker, yang dikenal karena keterampilan teknik, kecepatan, dan ketajamannya di depan gawang. Salah satu pemain keturunan yang dibidik PSSI adalah Ula Romeni. Ula Romeni merupakan pemain asal Belanda yang mempunyai darah Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, ia sempat bertemu secara langsung dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ula Romeni kini bermain bersama klub asal Belanda, FC Utrecht. PSSI mendekati Ula Romeni agar lini depan timnas Indonesia bisa lebih tajam. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sempat mengeluhkan lini depan timnas Indonesia yang kurang tajam saat bertanding pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu-satunya striker murni yang berhasil mencetak gol hanya Ramadan Sananta. Sebenarnya ada Ragnar Oratmangoen, tapi pemain tersebut bertipikal lebih ke flank bukan striker murni. Pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Ula Romeni mendapatkan dukungan penuh dari Marcelino Ferdinand. Pemain timnas Indonesia itu setuju apabila sosok keturunan baru yang didatangkan PSSI bisa menambah kekuatan tim Merah Putih. PSSI dikabarkan terus mencari beberapa pemain keturunan baru untuk membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memang masih mencari tambahan amunisi pemain keturunan Eropa jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu bahkan dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional yakni Sumarji yang mengatakan kalau timnas Indonesia akan terus menambah kekuatan. Tidak hanya itu, Sumarji juga mengerucutkan posisi yang akan dihuni oleh pemain keturunan yakni striker yang selama ini jadi kelemahan timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional itu bahkan tidak menampik kalau sosok yang saat ini tengah diburu oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia ialah Ula Romeni. Bersama Kevin Dix, Ula Romeni menjadi nama pemain keturunan Belanda yang paling sering disebut-sebut bakal gabung ke timnas Indonesia. Namun, sebagian pihak meragukan Ula Romeni karena striker muda keturunan Medan itu menderita cedera hampir sepanjang musim ini. Sejak didatangkan oleh FC Utrecht dari FC Emmen pada 2023 lalu, Ula Romeni baru mengemas 18 kali penampilan dengan torehan 1 gol. Timnas Indonesia dapat kabar baik setelah calon striker naturalisasi asal Belanda ini langsung tampil menggila usai pulih dari cedera. Hal ini ditunjukkan ketika calon striker timnas Indonesia itu mencetak masing-masing 1 gol dan 1 assist saat klubnya menjalani pertandingan pramusim. Pada gelaran MLS All Stars musim ini, para pemain terbaik di Liga Amerika Serikat itu akan menghadapi skuad All Stars Liga Meksiko. Paes pun akan menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil menembus skuad terbaik Major League Soccer. Meski belum bisa membela timnas Indonesia, Martin Paes tetap menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemarnya dari Indonesia yang sudah mendukungnya. Bahkan dirinya mengatakan jika penampilannya di laga All Stars nanti ia persembahkan untuk para penggemarnya di Indonesia.
Dirinya sangat senang bisa mewakili Indonesia pada gelaran MLS All Stars yang akan bertanding pada 25 Juli mendatang. Paes juga sempat menyampaikan jika dirinya sudah sangat siap untuk bermain dengan timnas Indonesia. Seperti kita tahu, meski sudah menjadi seorang WNI, Martin Paes masih belum bisa membela timnas Indonesia. Hal itu karena Martin Paes kabarnya pernah membela timnas Belanda U21 saat dirinya sudah berusia 22 tahun. Jika merujuk aturan FIFA, seorang pemain tidak boleh berpindah asosiasi jika dirinya sudah pernah membela timnas saat usianya lebih dari 21 tahun. Nama kiper utama FC Dallas yang baru saja dinaturalisasi menjadi seorang WNI yakni Martin Paes, terpilih dalam skuad MLS All Stars musim ini. Martin Paes nantinya akan bermain satu tim dengan bintang-bintang MLS lain seperti Lionel Messi dan Luis Suarez. Han Wilhoffking, yang memiliki ayah dari Jakarta dan keluarga besar di Yogyakarta, adalah talenta muda yang telah menarik perhatian berbagai klub besar di Eropa. Pada tahun 2023, namanya sempat masuk radar PSSI untuk memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17. Sayangnya, hal ini belum terwujud. Namun, prospek bergabungnya Wilhoffking dengan Manchester City U19 bisa menjadi batu loncatan signifikan bagi karirnya dan peluangnya untuk dinaturalisasi. Statistik menunjukkan bahwa Manchester City memiliki salah satu akademi terbaik di dunia. Pada tahun 2023, akademi ini menghasilkan lebih dari 20 pemain yang bermain di liga utama di berbagai negara Eropa. Selain itu, data dari UEFA Youth League menunjukkan bahwa tim U19 Manchester City selalu mencapai setidaknya perempat final dalam 5 tahun terakhir. Ini mencerminkan kualitas pelatihan dan pengembangan pemain yang luar biasa di akademi tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, keinginan masyarakat Indonesia untuk naturalisasi pemain sepak bola guna memperkuat timnas semakin menguat. Salah satu nama yang menonjol adalah Han Wilhoffking, pemain keturunan Indonesia yang akan bergabung dengan Manchester City U19. Langkah ini menarik perhatian publik sepak bola Indonesia, mengingat potensinya yang luar biasa. Jika berhasil menaturalisasi Kenzo Riedewald, maka Shin Tae-yong bakal memiliki stok winger melimpah. Kedatangan Kenzo Riedewald tak menutup kemungkinan bakal menggusur dua sosok berlian yang acap kali masuk starter di era Shin Tae-yong, Witan Sulaiman dan Yaakob Sayuri. Mengingat, keduanya memiliki gaya main dan juga posisi yang sama dengan seorang Kenzo Riedewald. Ada 5 profit yang berpotensi bisa mengancam posisi dari Witan Sulaiman dan Yaakob Sayuri di sisi sayap timnas Indonesia. Kenzo Riedewald mampu unjuk performa konsisten dan mampu menarik hati Shin Tae-yong. Mengingat, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang gemar memainkan pemain muda. Akurasi umpan Kenzo Riedewald kerap membongkar pertahanan lawan baik dengan true pass, short pass maupun long ball. Satu nama pemain keturunan kembali mencuat tertarik untuk bisa membela timnas Indonesia. Kali ini sosok yang tertarik ingin membela timnas Indonesia tak lain adalah winger kiri milik AS Alkmaar U17, Kenzo Riedewald. Memiliki darah Indonesia dari sang ibu, membuat Kenzo Riedewald memiliki peluang besar untuk membela timnas Indonesia. Nama Miliano Jonathans menonjol dalam berbagai pemberitaan, terutama setelah adanya pergerakan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berupaya merealisasikan proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun ini. Miliano Jonathans memenuhi syarat utama sebagai pemain diaspora karena memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Hal ini dikonfirmasi oleh staf tenaga ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamedan, setelah bertemu dengan keluarga Miliano Jonathans yang tengah berlibur di Jakarta. Pertemuan antara Hamdan Hamedan dan keluarga Miliano Jonathans dipublikasikan di Instastory Hamdan Hamedan pada Rabu, 3 Juli 2024, lalu diunggah ulang oleh akun X @idextratime. Dalam unggahannya, Hamdan Hamedan menyebutkan bahwa keluarga Jonathan sedang berlibur di Jakarta dan akan kembali ke Bali, namun Miliano tidak dapat hadir karena harus mengikuti persiapan pramusim bersama klubnya. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah muncul berita mengenai rencana naturalisasi Miliano Jonathans. Pemain muda yang saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem, Belanda, dikabarkan memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Berita ini tentu menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola tanah air, namun juga menghadirkan ancaman tersendiri bagi ex-wonderkid Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand, yang kini tengah berkarier di Eropa.
Unger Vitesse Arnhem keturunan Indonesia, Miliano Jonathans bertemu dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Belum diketahui perbincangan apa yang dilakukan Hamdan dan Jonathans beserta keluarganya. Jika Jonathans masuk program naturalisasi, kekuatan timnas Indonesia akan semakin bertambah. Pemain berdarah Maluku ini bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan, kiri, gelandang tengah, gelandang serang, dan penyerang. Meski perolehan gol dan asisnya tidak banyak, Jonathans memiliki pengalaman cukup mumpuni bermain di Eredivisie. Meski usianya baru 20 tahun, Jonathans telah bermain sebanyak 19 kali di Eredivisie untuk Vitesse Arnhem. Apabila PSSI serius untuk menaturalisasi Jonathans, lini depan skuad Garuda akan semakin mengerikan. Dia bisa berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di lini depan timnas Indonesia untuk putaran ketiga nanti. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira jelang mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix merupakan pemain berkebangsaan Belanda yang kini tengah membela FC Kopenhagen di Liga Denmark. Ternyata setelah ditelusuri Dix punya darah Indonesia yang berasal dari sang ibunda. Karena dirinya punya darah Indonesia, maka Dix layak masuk ke radar naturalisasi timnas Indonesia, terlebih Kevin Dix juga sudah banyak pengalaman. Selama di Fiorentina, Dix merupakan pemain pinjaman, akan tetapi karena performanya apik, bahkan hingga mempengaruhi harga transfer dirinya yang kala itu di musim 2016 sebesar 50,41 miliar. Kevin Dix masih memasuki masa-masa usia emas, lantaran dirinya sekarang berusia 27 tahun. Ia merupakan pemain kelahiran Apeldoorn, 6 Oktober 1996. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa timnas Indonesia ingin memperkuat lini komposisi pemain dengan menambah calon pemain naturalisasi baru. Dan satu nama yang mencuat belakangan ini, untuk dijadikan sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang baru, adalah Kevin Dix. Dirinya mampu diharapkan untuk segera bergabung ke dalam skuad Shin Tae-yong. Sudah tentu, jika timnas Indonesia ingin menambah jumlah amunisi pemain tambahan lagi, karena mengingat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi lawan yang kuat. Opsi penambahan dua pemain calon naturalisasi ini, bisa menjadi solusi untuk mempertajam komposisi pemain, serta kedalaman skuad Garuda, untuk bertanding pada putaran ketiga. Untuk yang penasaran kedua nama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia adalah Kevin Dix dan Ula Romeni. Mereka berdua merupakan dua pemain yang sudah masuk radar timnas Indonesia. Kevin Dix dirinya merupakan pemain FC Kopenhagen di Liga Denmark. Dia merupakan pemain bek tengah, akan tetapi dia juga bisa merangkap untuk menjadi bagian depan seperti striker. Timnas Indonesia sekarang sudah siap-siap untuk cari pemain naturalisasi baru untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain naturalisasi baru sudah masuk radar timnas Indonesia, dua nama sudah dikantongi. Dan kedua nama tersebut juga memiliki statistik yang hebat sebagai pemain, dan ternyata salah satunya merupakan mesin pencetak gol. Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan pemain naturalisasi khususnya untuk kelompok umur U19-20. Pelatih Indra Syafri telah menyodorkan 3 nama pemain keturunan ke PSSI. Indra Syafri memang tidak menjelaskan secara detail perihal 3 pemain keturunan yang dia rekomendasikan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, merujuk skuad di Toulon Cup 2024, Garuda Muda diperkuat 5 pemain keturunan yakni Jens Raven, Samuel, Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Nama pertama telah resmi dinaturalisasi dan diproyeksikan bakal tampil bareng timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024 pada Juli ini. Merujuk pernyataan Indra, 3 pemain yang dimaksud kemungkinan adalah Mauresmo Hinoke, Tim Gepens, dan Dion Marks. Hal itu merujuk posisi pemain yang sesuai dengan deskripsi sang pelatih. Indra harus menunggu hasil penelusuran PSSI karena ingin memastikan pemain rekomendasinya sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Sebelumnya, dia mengaku sempat mendengar bahwa terdapat pemain yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan juga aturan FIFA. Kehadiran 3 pemain keturunan baru akan semakin memperkuat timnas Indonesia U19. Seperti Jens Raven. Ketiga pemain muda ini tetap bisa dijadikan opsi oleh tim nasional senior. Pemain keturunan, Tim Gepens resmi direkrut oleh klub barunya FC Emmen.
Momen ini terjadi usai dirinya membela Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Sebelumnya Indra Syafri memanggil 5 pemain keturunan untuk memperkuat Garuda Nusantara di Toulon Cup 2024, termasuk tim Gepens. Usai bermain bersama Timnas Indonesia U20, bek kiri berusia 19 tahun mendapatkan klub baru. Ia resmi direkrut FC Emmen. Pengumuman ini disampaikan via akun Instagram resmi klub. Ia dikontrak sampai tahun 2026 mendatang. Tim Gepens sendiri sebelumnya berkarier di FC Twente. Ia sempat masuk tim senior, tapi belum mendapatkan menit bermain. Kini kabar baiknya Gepens mendapatkan kontrak profesional. Ia pun berpotensi jadi andalan bagi FC Emmen. Adapun tim Gepens dianggap bakal diproses naturalisasi agar bisa menjadi WNI demi membela Timnas Indonesia. Hal itu dikatakan Indra Syafri bahwa ia merekomendasikan pemain untuk mengisi posisi striker dan back. Merujuk pernyataan Indra, 3 pemain yang dimaksud kemungkinan adalah Mauresmo Hinoke, tim Gepens, dan Dion Marks. Hal itu merujuk posisi pemain yang sesuai dengan deskripsi sang pelatih. Tim nasional Indonesia yang tergabung di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, memiliki peluang yang berat untuk bersaing dengan tim kuat. Pasalnya ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Tiongkok yang menghuni grup neraka tersebut. Kans Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, atau FIFA World Cup zona Asia, tentu akan ditentukan dari materi pemain yang dibawa.